Halo, selamat datang kembali. Hari ini, kita mau ajak Anda ngobrolin sesuatu yang khusus nih. Terutama mungkin buat Anda yang lagi, katakanlah, baru mulai kenalan sama Islam. Oke, kita coba bedah yuk satu aspek yang cukup menarik dari tradisi Islam tentang Nabi Muhammad SAW. Fokus kita kali ini ke satu kemampuan luar biasa yang sering diceritakan, yaitu gimana Nabi Muhammad SAW itu konon bisa melihat ke arah belakang waktu lagi mimpin sholat, tanpa noleh sama sekali. Kedengarannya agak gimana gitu ya? Mungkin nggak biasa buat sebagian dari Anda. Nah, kita bakal lihat bareng-bareng gimana sih sumber-sumber kayak Al-Quran, terus catatan hadis itu loh, perkataan sama tindakan Nabi, dan juga pandangan para ahli agama atau ulama menjelaskannya. Tujuannya simpel aja sih, kita pengen paham cerita ini tuh gimana, terus apa maknanya dalam keyakinan Islam. Kita mulai dari yang paling dekat dulu kali ya, dari hadis. Ada nih catatan dari sahabat Nabi, namanya Anas bin Malik. Ini ada di kitab Sahih Muslim, nomor 424. Ini salah satu dari dua kitab hadis yang paling dipegang keasliannya lah sama mayoritas Muslim. Intinya, dalam riwayat itu, Nabi Muhammad SAW bilang ke jamaahnya kurang lebih gini, luruskan syaf kalian ya, soalnya aku ini beneran bisa lihat kalian dari belakang punggungku. Gitu. Iya, betul. Dan ini poinnya penting banget. Karena ini pernyataan langsung dari Nabi SAW sendiri kan. Bukan sekedar cerita turun-temurun gitu. Dan fakta kalau ini dicatat di kitab sekelas Sahih Muslim, terus ada juga riwayat mirip di Sahih Bukhari. Nah ini kitab satunya lagi yang sangat terpercaya, itu nunjukin kalau peristiwa ini tuh dianggap ya penting gitu dalam tradisi Islam. Ini jelas bukan penglihatan biasa pakai mata kita ya. Oke. Dengar hadis itu, respons pertama pasti, wah gimana caranya ya secara fisik? Apa para ulama kasih penjelasan gitu soal ini? Oh tentu dibahas. Para ulama ngasih penjelasan, salah satunya Imam An-Nawawi, ini tokoh cendekiawan Islam yang sangat dihormati. Beliau dalam penjelasannya untuk hadis di Sahih Muslim, itu menggolongkan ini sebagai mukjizat. Mukjizat ya? Iya, mukjizat. Itu istilah untuk kejadian yang luar biasa banget, di luar hukum alam lah istilahnya. Sesuatu yang Allah kasih khusus ke para nabi dan rasul. Tujuannya ya sebagai bukti kenabian mereka. Jadi kemampuan lihat ke belakang ini dipandangnya bukan kekuatan mata biasa gitu, tapi lebih ke karunia ilahi, sesuatu yang khusus. Oke. Jadi penekanannya bukan di kemampuan fisik matanya ya, tapi lebih ke semacam persepsi khusus gitu, yang dikasih Tuhan sebagai tanda kenabian. Tepat sekali. Itu pemahamannya. Ini dianggap salah satu tanda atau bukti status kenabian Muhammad SAW. Ini sekaligus kayak menggarisbawahi gitu hubungan spesial beliau dengan Allah. Bahkan pas lagi ibadah kayak sholat, kalau kita lihat gambaran besarnya ini ya, memperkuat cerita tentang dukungan ilahi yang diterima Nabi. Masuk akal. Nah, kalau gitu, ada nggak sih prinsip umum di Al-Quran yang kayak mendukung gagasan ini? Bahwa Allah bisa kasih kemampuan super gitu ke utusannya. Tadi Anda sempat sebut kutipan dari surat Al-Anfal ya, ayat 17. Itu gimana kaitannya? Betul. Surat Al-Anfal ayat 17 itu, meskipun konteks aslinya waktu turun itu soal perang Badar ya, tapi ayat ini sering dipakai buat jelasin prinsip teologis yang lebih luas. Ayatnya kan bunyinya kira-kira, bukan kamu yang melempar ketika kamu melempar, tapi Allah lah yang melempar, gitu. Intinya sih, ayat itu mau menegaskan kalau tindakan-tindakan tertentu yang dilakukan Nabi, walaupun kelihatannya ya tindakan manusia biasa aja, tapi hakikatnya itu terjadi karena kuasa dan kehendak Allah. Jadi bukan semata-mata kekuatan Nabi sendiri. Oh, jadi semacam penegasan bahwa ada campur tangan ilahi di balik tindakan Nabi ya? Iya, bisa dibilang begitu. Ayat ini jadi kayak dasar pemahaman gitu, bahwa Allah itu bisa banget ngasih kemampuan atau kekuatan di luar batas normal ke para nabinya. Nah, ini ngasih kerangka teologis lah buat kita memahami gimana mujizat, kayak lihat ke belakang pas sholat ini, bisa terjadi. Jadi kalau dirangkum sedikit ya, sumber-sumber yang kita lihat tadi, hadis yang sahih, terus penjelasan ulama kayak Imam An-Nawawi, itu semua secara konsisten menggambarkan kemampuan Nabi Muhammad SAW lihat ke belakang pas sholat itu sebagai mujizat, sebuah karunia khusus, tanda kenabian dari Allah. Jadi bukan soal kemampuan fisik semata.
Nah, ini kan pasti memunculkan pertanyaan reflektif ya buat siapa aja yang lagi belajar agama. Gimana sih kita memahami terus mengintegrasikan cerita-cerita soal hal-hal yang di luar pengalaman indera kita sehari-hari? Iya, bener banget. Itu poin yang relevan sekali. Jadi buat Anda nih, apa artinya semua ini? Terutama kalau Anda baru mulai, ya coba memahami Islam. Cerita kayak gini tuh bagian penting dari cara umat Islam memahami sosok Nabi Muhammad SAW. Beliau itu gak cuma dilihat sebagai pemimpin atau pembawa ajaran aja, tapi juga sebagai pribadi yang dapat dukungan dan karunia langsung dari Tuhan. Nah, ini nunjukin gimana keyakinan pada hal-hal gaib atau luar biasa itu jadi salah satu pilar penting dalam membangun iman. Oke, sebagai penutup nih, mungkin ada pertanyaan buat Anda renungkan sendiri nanti. Kira-kira bagaimana sih narasi tentang kejadian-kejadian luar biasa atau mujizat dalam sebuah tradisi agama, kayak yang barusan kita bahas ini, bisa membentuk cara pandang para pengikutnya? Baik itu tentang inti keyakinan mereka, tentang sosok sentral dalam agama itu, dan juga tentang hubungan mereka dengan yang ilahi. Coba direnungkan ya.